Kali ini video lanjutan dari pengkabelan ke lampu ala bilet-biletan ya, seperti ini. Kalau Anda menyimak video saya sebelum video ini saya upload ya, ini dia. Nah, ini reflektornya lampu Supra 125, ada 2 buah bola lampu. Nah, ini saya nemu di tukang loak. Ini kalau udah gantian ya, ini ada tulisannya seperti ini, simbolnya, lambangnya win. Itu ya. Ini susah nih kalau di Supra 125 yang bola lampunya 2 ini. Saya harus mencoak ini di bagian reflektornya ya. Ini coakannya seperti ini. Sampai di sini, ujung ini ke sini lurus, ke sini lurus. Ini agak menikung ya. Sampai panjang seperti ini. Nah, panjangnya ini sebenarnya ketemunya di sini nih. Saya salah motongnya. Nah, seharusnya di bagian sini nih. Ini ke sini. Ini. Yang ini ada tandanya, ini di bawah ya. Saya menggunakan geraji besi, solder, tang. Ketimbang kita membobok di sini agak susah. Ujung-ujungnya pun di tengah sini. Ini kan reflektornya kan seperti ini. Nah, ini kemana dia? Nah, ini memanjang nih sini, menekuk lah. Nah, ini ujungnya nih menekuk ke sini. Ini yang bagian bawah. Nah, ini nah, nih seharusnya di sini saja nih. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, kemudian di sini, nah kita baut ya. Ini fungsinya sebagai baut dan juga pendingin. Nah, seperti ini saja. Nah, ini cara setelnya ini ya. Nanti mengikuti setelan lampu yang ada di bawah sini. Nah, ini. Jadi tidak mengganggu pengendara yang ada di depan kita. Apalagi musuh yang dari samping ya, arah kita. Nah, kemudian nanti ini dilem ini. Ini saya gunakan lem saja. Nah, ini lebih bagus tidak dibobok yang bagian sininya. Ininya. Ini tidak dibobok saja. Nanti kita tambahkan lem ya, pokoknya dilem lah. Nah, ini sampai di sini. Kemudian kita tutup. Nah, cari nanti di mana yang pasnya ya. Nah, kelihatannya nanti jadinya seperti ini. Nah, itu sudah kita nyalakan ya, bisa menyala dengan normal ya, tapi saat nyala sebelum gas ditarik itu memang untuk cahayanya itu redup ya, karena ini tegangannya saya ambil dari arus AC. Nah, tanpa gas arus AC itu sekitar 4 volt ya, 4 volt tuh saya jadikan arus AC tadi, saya jadikan arus DC ya, itu berkisar hanya 9 voltan. Nah, makanya untuk lampu ini tanpa kita gas ya, itu agak berkedip sedikit. Nah, tapi kalau kita gas itu normal. Nah, saat kita gas itu tegangannya itu di atas 12-an volt lah ya, 12 volt atau di atas 12 volt sedikit. Nah, harusnya saya ambil dari arus AC yang asli bawaannya ini, saya jadikan DC. Nah, dalam sepeda motor Supra 125 yang karbu ini,
yang menggunakan arus DC ya, diambil dari aki, itu lampu sen belakang, itu lampu tembaknya, kemudian lampu panel depan ya, kemudian klakson, kemudian ya itu saja kayaknya sampai di klakson itu. Nah selain itu lampu depan ini bawaannya ini ya, itu AC, juga lampu kotanya itu AC. Walaupun yang terpasang ini adalah bohlam DC ya, tapi tetap menyala ya, tapi redup dan bergelombang, nah, seperti yang di awal tadi. Kalau digas baru dia terang, turun gas agak redup. Kalau pemakaian arus AC ya dari kabel ini, tetap kita gunakan lampu proji ini, kita ambil dari soket yang ini ya, atau di sini ini. Itu untuk motor ini khusus ini ya, punya saya ini nggak menyala sama sekali karena arusnya AC. Sedangkan yang dibutuhkan ini untuk proji ini yaitu arus DC. Saya sudah tes tidak menyala. Saya tukang servis televisi ya, jadi sedikit paham tentang arus AC dan DC. Kalaupun ada ya di motor lain atau di motor seperti ini bisa menyala, itu saya kira nggak tahan lama ya, karena pemaksaan tidak sesuai dengan speknya ya. Arus AC ya kita gunakan menyalakan arus DC, itu kemungkinan tidak awet ya. Berbeda lagi dengan lampu yang bohlam yang seperti ini. Nah ini masih bisa ini bolak-balik ya dipakai ini nggak apa-apa, tapi kalau yang lampu LED tadi ya itu bolak-balik nggak bisa itu. Arus AC ya yang ada di motor ini yaitu yang di soket ini, di soket lampu ini saya putus ya. Yang ada itu hanya di warna biru lis putih ini. Juga yang ada di saklar ini atas ini ya, ini dia sudah saya lepas ya. Sudah saya lepas. Itu yaitu kabel yang warna ini, kabelnya ini saya potong biru lis putih. Nah, ini saya sambung dengan kabel warna abu-abu ini. Kedua ini adalah arus AC ya. Nah saklar yang ada di sini ini saya lepas ya, sesuai urutan kabelnya ya. Yang ini jarak dekat, yang pinggir ini biru ini saya gunakan jarak jauh. Yang tengah adalah input arus negatif ya. Untuk mengubah arusnya ya, saya gunakan dioda. Ini dioda sudah saya gunakan, bisa juga ya. Tapi saya menggunakan dioda yang seperti ini, sisir dari televisi bekas. Ini lebih aman, asli murni jadi DC. Nah ini yang ada arusnya ya, bentar saya jelaskan dulu. Nah di sini ya, tengah ini harus masuk AC ya. Ini setelah AC di dalam ini ada dioda ya, itu ke sini jadi DC yang min, ini DC yang plus positif ya. Nah kedua buah ini harus AC ya, ini dan ini masuk ke tengah ya, dioda sisir tadi. Terus outnya di sini. Nah ini kaki negatifnya, ini kaki positifnya. Saya filter dengan Nelco 470 mikro 63 volt ya. Ini ada lambang negatifnya nih. Nah ini sini. Kemudian nah ini outnya ini, yang negatif yang ada lambangnya ini di tepi yang sini, ini di sini ini negatif. Nah masuk ke kabel lampu LED tadi yang warna hitam ya. Terus outnya yang plus ini plus masuk ke sini, masuk ke tengah untuk menghidupkan lampu yang jarak dekat yang putih ini, yang kuning jarak jauh. Nah saya hanya menggunakan dua saja ya, nanti yang dua ini tidak saya gunakan. Kalau Anda menggunakan silahkan dapatkan di rem belakang atau kontak ya, itu boleh, tapi saya tidak gunakan ya. Nanti kapnya saya pasang, jadi lampu kotanya tetap AC. Kita masukkan lagi nanti di sini ya. Ini kita bungkus ya, atau kita buatkan tempat yang kotak lah ya, seperti ini. Karena ini harus AC ya. Kalau digas ya itu bisa nyetrum sedikit, tapi kalau nggak digas ya
di bawah 8 volt kalau kita sentuh masih aman. Tapi kalau di atas 15-an volt ya itu nyetrum juga di tangan. Kalau ada yang kurang paham ya silahkan berkomentar ya. Insya Allah saya jawab sebisa dan semampu saya. Saya akan pasang ini semua terlebih dahulu, dan nanti malam kita coba ya lampunya. Saatnya kita coba ya. Nah, ini lampu jarak pendek terang sekali. Kemudian yang warna kuning jarak jauh ini ya sangat terang juga ya. Nah, ini cuma kelemahannya ini ya, saya pemasangannya kurang ke bawah sedikit sehingga agak mengganggu pengendara yang ada di depan kita. Nah, ini kita akan coba di daerah gang yang agak gelap ya. Ini sinarnya seperti apa. Nah, kalau jarak jauh ini cocok untuk daerah pegunungan. Nah, ini ya sangat terang sekali ya di jalan sepi. Dengan pemasangan seperti ini ya, untuk aki tidak cepat tekor dan tidak cepat rusak. Demikian saudara ya, semoga saja bermanfaat. Bila ada salah kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.